Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pengawas uji kinerja UKM PPG dalam jabatan batch keempat tahun 2025. Perkenalkan, saya Amida Ilami, guru MA Adzikro pada mata pelajaran SKI yang juga mahasiswa PPG dalam jabatan batch keempat tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109113217 pada hari ini Selasa tanggal 17 Februari tahun 2026 akan mempraktekkan praktik mengajar sebagai bagian daripada ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan batch keempat tahun 2025. Untuk mata pelajaran SKI di kelas 10 dengan materi perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sekian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bertemu kembali pada pertemuan rutin setiap minggu untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI di kelas 10. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya pengen bertanya kepada kalian semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini. Ada yang sakit? Tidak ada? Oke, berarti kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam melakukan pembelajaran hari ini. Oke ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa ini bisa mengantarkan kita dalam pembelajaran lancar hingga selesai pada akhir waktu. Baik, untuk mempersingkat waktu silakan ada yang untuk berdoa kepada KM, silakan. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Ya, terima kasih atas waktunya kepada ketua kelas. Selanjutnya, sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, kita harus cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Salah satu bentuk kecintaan kita adalah dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum belajar. Ada yang berkenan untuk menjadi pemimpin? Saya, Pak. Oke, silakan. Teman-teman dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya. Teman-teman
teman-teman diharapkan duduk kembali. Baik, terima kasih. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin mengecek satu persatu, ya. Bagi yang hadir, silakan angkat tangan. Bagi yang tidak hadir, tolong ucapkan ataupun perwakilan tidak hadir, ya. Ahmad Zainal Asikin, Dinda Lestari, iya. Vina Mohibi, Syahroni, Ainun, Siti Khumaro, Yuda Pratama, Maulana Yusuf, Fahri Muhammad Yuda. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca salah satu ayat Al-Quran, yakni surat Al-Haqqah ayat ke-40 sampai 43. Ya, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin. Baik, kita sudah akan memasuki materi tentang perkembangan Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Namun sebelum itu saya akan mengulas kembali, ya. Mari kita sama-sama mengulas kembali materi sebelumnya, bagaimana perkembangan Islam di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masih ingat? Masih ingat? Ya, bagaimana beliau berjuang untuk menegakkan agama Islam di era itu dengan memberantas nabi-nabi palsu dan juga mulai menyebarkan ajaran-ajaran Islam setelah era Kanjeng Nabi Muhammad. Saya akan ingin sedikit bertanya kepada teman-teman dan kalian semua. Adakah yang kenal dengan Khalifah Umar bin Khattab? Oke, silakan Zainal Asikin. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, beri apresiasi kepada teman kita. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana karakteristik kepemimpinan Umar bin Khattab? Ya, tegas. Ya, silakan. Bagus. Terima kasih kepadanya. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak akan memberikan games terlebih dahulu untuk mencairkan suasana. Ya, Bapak bawa bola yang berwarna orange. Nanti kalian siapa yang mendapatkan bola ini harus menjawab pertanyaan ini. Bisa dimengerti ya? Ya, 1, 2, 3. Siapa yang dapat? Ya, silakan maju ke depan. Jawab ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Jika saya menjadi pemimpin hari ini, saya akan menegakkan keadilan seadil-adilnya dan memberantas korupsi. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu pertama menjelaskan perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, menganalisis kebijakan dan keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, menyimpulkan nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan terakhir, mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan masa kini. Baik, berkaitan dengan materi tentang Khalifah Umar bin Khattab, mari kita sama-sama saksikan video perjalanan masuknya Umar bin Khattab ke agama Islam. Silakan ditonton. Saat itu tahun 619,
sesuatu terjadi di Jakarta. Orang-orang saling berbisik dan bertanya, apakah ini sungguhan? Seolah para malaikat itu berdiri dan menyaksikan pemandangan ini. Penyebab bingung ini muncul di jalan. Dengan tinggi besar 1,2 meter, dia melangkah di bawah. Dia tak kemana-pun dan tak ada yang berani melawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kali saya melihat Tuhan di jalan, saya akan menuju baik. Ia jalan menuju Ka'bah dan memandangkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dia mengenal bahwa saya memiliki zalim menyembah Allah. Pertama kalinya seorang muslim terkenal sekelas ini. Ini adalah kerugian besar bagi kaum muslim yang kembali ke masuk Islam. Kalau begitu, muslim kalah lemah dan berdaya. Tapi bagaimana umat tiba-tiba merubah segala sesuatu ini? Bagaimana ia berubah dari musuh besar Islam menjadi bagian besar Islam? Salah pertama dulu bagaimana kita dari ulama lalu ia menjadi seorang dan Nabi juga kalimat juga seorang Nabi. Inilah salah satu kisah paling menarik. Jadi kisah terjadi di mana ayah Umar adalah kepala dari hati Quraisy dari hati Umar. Dia sangat cerdas karena menggunakan kawasan dunia. Dia dijuluki Khalifah Mekah. Dia lalu menjadi kepalanya karena sudah 9 kekuatannya di awal tahun Islam. Saudara-saudara kalau Islam ini bagian lebih terkenal Islam kaum muslim Islam menjadikan mereka ceritakan Islam hanya pada Kudus. Bahkan orang muslim berkumpul di Indonesia ini jika berkata setelah orang Mekah mereka mungkin akan menderita karena jumlahnya sangat sedikit. Hal ini berlangsung lama hingga kedua di bawah. Dia tak kemana-pun dan tak ada yang berani melawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kali saya melihat Tuhan di jalan, saya akan menuju baik. Ia jalan menuju Ka'bah dan memandangkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dia mengenal bahwa saya memiliki zalim menyembah Allah. Pertama kalinya seorang muslim terkenal sekelas ini. Ini adalah kerugian besar bagi kaum muslim yang kembali ke masuk Islam. Baik, setelah tadi kita sama-sama menonton video tentang perjalanan Khalifah Umar bin Khattab, mari kita simak bareng-bareng bagaimana Umar bin Khattab itu secara tekstual. Itu Umar bin Khattab yaitu lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab dan bin Lu'ay. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum masuk Islam, Umar itu sudah terbiasa menyelesaikan berbagai sengketa. Tadi di video itu sudah dijelaskan ya, bahwa Umar itu sudah cerdas, kuat, dia itu dijuluki sebagai protector of Mekah. Jadi orang yang sangat kuat di era itu. Umar terkenal sebagai orang yang sangat bijaksana, bicaranya fasih, penyantun, argumentasinya kokoh dan gigih. Karena memang Umar dididik oleh ayahnya sedemikian rupa sehingga pada saat eranya besar, Umar itu sudah cerdas orangnya. Segala sesuatunya itu sudah menjadi tradisi suku Quraisy berupa ritual peribadatan dan sistem sosial. Makanya Umar itu orang yang sangat ditakuti dari berbagai kalangan. Bahkan kalau ada musuh-musuh suku Quraisy itu mendengar Umar bin Khattab, mereka sudah bergetar terlebih dahulu sebelum bertemu Khalifah Umar. Selanjutnya, nah ini terdapat banyak pendapat tentang bagaimana Khalifah Umar masuk Islam. Ada yang Khalifah Umar masuk Islam itu karena mendengar surat Toha yang dibacakan oleh istrinya, gitu ya.
Ada banyak pendapat yang mengatakan seperti itu, tapi salah satunya adalah yakni doa dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Dari sinilah Umar bin Khattab mendengar doa Nabi Muhammad bahwa dia didoakan oleh Nabi Muhammad agar bisa masuk Islam. Baik, kesimpulan bahwa bagaimana Khalifah Umar bin Khattab itu berjuang keras, beliau bisa masuk ke agama Islam, salah satunya adalah yang paling kuat berkat doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian, yakni akan dibagi kelompok ya. Silakan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Saya minta untuk ketua kelas untuk mengatur kelompoknya. Nanti kalau sudah terbentuk kelompok, anak-anakku bisa berdiskusi. Ada 3 kasus ya, masing-masing kelompok 1 kasus. Nanti tugasnya adalah mengidentifikasi dari kasus ini apa yang kamu ketemukan yang berkaitan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Nanti kamu catat, nanti kita akan berdiskusi setelah ini. Bisa dimengerti ya? Baik, terima kasih. Silakan untuk ketua kelas. Untuk kelompok 1 Asikin, Yuda, Sarfa, sama Pembimbing. Kelompok 2 yaitu Rafi, Ida, dan Uni. Kelompok 3 saya, Ida, dan Silakan membentuk kelompok masing-masing yang telah ditentukan oleh ketua kelas. Yuk, silakan. Kelompok 1 di sebelah mana? Sebelah sini? Silakan. Kelompok 2 sebelah di belakang, dan kelompok 3 di sebelah timur. Mohon maaf. Ini kelompok 1. Ini kasus atau kisah kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Silakan bisa berdiskusi menentukan apa yang ada di dalam teks tersebut yang berkaitan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Silakan. Ini dibaca.
Bagaimana? Sudah? Oke, itu dibaca dengan baik. Iya Pak Iqbal. Diambil keteladanannya ada Pak. Ya, bagaimana? Ini dari cerita ini kita bisa diambil keteladanannya. Ya, betul. Jadi nanti kamu mengidentifikasi sikap-sikap ataupun ambil teladan yang ada di dalam teks itu. Ya, bagaimana Khalifah Umar, apakah cinta kepada Allah, bagaimana sikapnya gitu ya. Baik, waktunya sudah selesai untuk diskusi. Sekarang Bapak akan tanya satu persatu per kelompok apa yang sudah ditemukan dari diskusi tadi ya. Saya minta untuk kelompok 2 silakan untuk memaparkan apa yang didapatkan dari kasus tersebut. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kisah 2, yaitu Umar bin Khattab yang pernah sakit dulu. Dari sini kesimpulannya itu masyarakat di sini itu khawatir karena Umar keras sikapnya. Tapi ketika itu Khalifah menyampaikan pidato pertamanya, mengatakan, ketahuilah saudara-saudaraku bahwa sikap keras itu sudah mencair. Sikap itu hanya terhadap orang yang berlaku zalim dan memusuhi kaum muslim. Jadi Umar itu tidak akan melakukan kekerasan kepada masyarakat, kecuali masyarakat itu zalim dan memusuhi kaum muslim. Baik, beri aplaus untuk kelompok 2. Iya, terima kasih. Kesimpulannya berarti Umar tidak akan keras kepada semua orang kecuali kepada orang-orang yang zalim. Ya. Selanjutnya kelompok 3 silakan untuk memaparkan temuan hasil dari yang telah didiskusikan. Silakan untuk ketua kelompoknya. Pelajaran yang kami dapat dari kisah seorang budak kelaparan yang telah mencuri benda. Nah, dari sini kita bisa ambil hikmahnya, yaitu bahwasanya Umar bin Khattab ini adalah seorang yang sangat manusiawi. Jadi beliau ini meskipun tegas, tapi dia juga masih memiliki rasa kasihan kepada seorang pencuri. Nah, karena itu beliau ini sangat prihatin dengan keadaan pencuri atau budak yang telah mencurikan itu, karena beliau telah mengetahui bahwa si budak ini terpaksa mencuri untannya dikarenakan dia ini sedang atau dalam kondisi kelaparan. Nah, sehingga kondisinya sangat prihatin, hanya tersisa tulang di perutnya. Jadi beliau ini maksudnya si Umar bin Khattab ini memiliki rasa kasih atau peduli kepada ini apa namanya, budaknya itu sebenarnya, dan beliau juga sebaliknya bukannya menghukum, tetapi beliau malah membebaskan budak tersebut dari tuduhan si pencuri, maksudnya tuduhan mencuri. Jadi si budak itu juga diberi pesangon agar bisa melanjutkan hidupnya.
Tetapi si majikan ini yang tetap kekeh untuk menghukum pencurinya, yaitu agar diberi hukuman dengan potong tangan karena telah mencuri. Nah, sebaliknya si Umar bin Khattab ini malah menghukum si majikannya karena dia ini terlalu tidak manusiawi karena tidak tidak mengetahui kondisi pencuri karena kondisinya yang sangat prihatin, lalu dihukum membayar harga multa 2 kali lipat dari harga pasaran. Jadi itulah kisah pelajaran yang bisa kami ambil dari kisah. Baik, beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi kesimpulannya adalah Umar bin Khattab mengambil keputusan sebijak-bijaknya, ya, tidak semena-mena seolah-olah pemilik unta itu benar dan si budak itu salah dan sebaliknya, itu ya. Baik, selanjutnya dan terakhir kelompok 3 untuk memaparkan hasil. Silakan. Ya Allah, Ibu, ada apa? Saya sedang masak. Masak apa, Bu? Saya hanya bisa masak batu untuk anak saya sedang kelaparan. Astagfirullah. Ini, Bu, saya ada sedikit gandum untuk dimasak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melihat praktik menjadi pemimpin dalam rangka meneladani Khalifah Umar bin Khattab. Dalam kasus ini, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab dia memanggul sendiri memanggul sendiri bahan makanan yang telah dibawanya untuk orang miskin yang kelaparan. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwa pemimpin itu bisa harus merakyat dan harus merasakan sendiri penderitaan rakyat itu sendiri dan langsung menangani permasalahan rakyat yang dipimpinnya, ya. Refleksi hari ini bahwa dalam mata pelajaran kali ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin harus bisa tegas seperti Khalifah Umar bin Khattab, apalagi bijaksana, lalu adil, peduli dengan rakyatnya. Nah, apakah pemimpin kali ini bisa seperti Khalifah Umar bin Khattab? Kita harap bersama-sama agar pemimpin Indonesia bisa meneladani karakter yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan teman-teman, anak-anakku sekalian juga saya berharap nanti ke depan menjadi pemimpin bisa meneladani Khalifah Umar bin Khattab. Gak usah jauh-jauh, di lingkungan kita, di kelas, di rumah dan sebagainya. Tidak perlu untuk jauh-jauh, ya. Baik. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya kepada teman-teman dan anak-anakku semuanya, nilai apa yang kita bisa ambil dari kisah Khalifah Umar bin Khattab? 1, bahwa pemimpin harus tadi yang disampaikan adil, tegas, bijaksana, peduli. Itu nilai yang harus kita terapkan kepada diri kita. Apalagi kita nanti diharapkan menjadi seorang pemimpin, gitu ya. Jadi materi kita hari ini telah selesai. Saya mengingatkan untuk anak-anakku sekalian untuk mempersiapkan untuk materi selanjutnya, untuk di pertemuan selanjutnya. Untuk itu teman-teman mempersiapkan diri untuk membaca materi di pertemuan selanjutnya tentang Khalifah Utsman bin Affan, ya. Sebelum kita akhiri dan sebelum saya tutup pertemuan hari ini, saya memberikan motivasi bahwa teman-teman, anak-anakku sekalian harus semangat belajar agar bisa cerdas seperti Khalifah Umar bin Khattab. Selalu berolahraga agar bisa kuat seperti Khalifah Umar bin Khattab, bisa segarang dan sekuat itu, ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa untuk penutup. Ada yang berkenan untuk memimpin?
Silakan untuk Maulana sebagai ketua kelas. Sebelum menyelesaikan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.